sebab kasih-Mu setiamu kekal bagi kami. Kami selalu percaya kepadamu, Tuhan Yesus yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kehadiran-Mu memberi damai dan sukacita bagi umat-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang hidup, firman yang berkuasa. Hati kami terbuka ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu melalui firman-Mu. Firman Tuhan, ya dan amin. Dan di dalam nama Yesus, kami usirkan semua roh jahat yang mengganggu jalannya ibadah ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Segala roh yang membutakan mata rohani kami tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Darah Yesus berlaku bagi kami semuanya. Kuasa Roh Kudus bekerja sepenuhnya bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya saudaraku. Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, kita masuk pada ibadah kedua Gereja Injil Anugerah Tuhan. Saudara yang kasih, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Amin. Inilah yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, bahwasanya saat tiada jalan, Tuhan sanggup buka jalan bagi kita. Saat jalan tertutup, Tuhan buka jalan bagi kita. Saat ada tembok di depan kita, saat kemustahilan ada di depan kita, ketidakmungkinan ada di dalam hidup kita, Tuhan sanggup buka jalan bagi kita. Gak mungkin rasanya anak kita berubah. Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil. Tidak mungkin rasanya keluarga kita berubah. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami di dunia ini, saudara yang kasih, percayalah, ada jalan keluar. Ada saudara yang kekasih, solusi diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, mari kita buka Yunus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca secara responsorial. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Sudah dapat? Demikianlah firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, telah engkau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar-dasar gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah aku naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allah. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang datang kepada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia yang menghasilkan manusia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memakan Yesus.
Haleluya. Ketika kita dalam persoalan, dalam lembah kekelaman, dalam ujian, dalam masalah yang berat, seringkali saudara yang kekasih kita bertanya kepada Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Saudaraku, dari ayat yang kita baca ini, masalah datang kepada Yunus. Saudara yang kekasih, pergumulan datang kepada Yunus. Saudara yang kekasih, apakah Tuhan yang memberikan masalah itu kepadanya? Tuhan memang tahu. Sepengetahuan Tuhan, pergumulan persoalan yang kita hadapi, begitu juga dengan Yunus. Tetapi perlu kita ingat, perlu kita pikirkan, saudara yang kasih, persoalan itu datang, pergumulan itu datang, bisa saja bukan karena Tuhan yang memberi, tapi persoalan itu datang, pergumulan itu datang, bisa karena dosa kita, bisa karena kesalahan kita, bisa karena kebodohan kita. Saudara yang kekasih, tidak ada Tuhan memberikan, saudara yang kekasih, persoalan kepada kita. Kita tahu, mulai dari Adam dan Hawa sudah jelas, dosalah yang menimbulkan banyak kesusahan manusia. Haleluya. Oleh karena itu, kita sebagai orang berdosa yang sudah datang kepada Yesus bisa dipulihkan. Amin. Haleluya. Saudaraku, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya, saudara yang kekasih, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan, saudaraku, solusi bagi setiap persoalan kita. Itu sebabnya Adam diberikan jalan keluar kepadanya. Yang tadinya tidak ada penolong, diberikan dia penolong. Amin. Saudara yang kasih, walaupun kesalahannya, dosanya, saudara yang kasih, hingga kesusahan sampai dengan sekarang ini, manusia mengalami banyak kesusahan, penderitaan, kesulitan. Saudara yang kasih, sakit penyakit, itu semua karena dosa. Oleh sebab itu, jangan suka lagi kepada dosa. Sedikit aminnya. Jangan lagi suka kepada dosa. Jangan lagi suka kepada kehendak daging. Amin. Supaya kiranya, saudaraku, segala penderitaan, segala kesulitan yang kita alami, saudara yang kasih, setidaknya kita, saudaraku, tidak mundur, tidak khawatir, tidak bimbang. Sebab kalau kita, saudara yang kekasih, tidak takut akan Tuhan, tidak mendekat kepada Tuhan, dan tidak bertobat, maka kemungkinan besar, saudara, pertobatan itu jauh. Haleluya, saudaraku. Masalah demi masalah akan terus datang kepada kita. Oleh sebab itu, lebih baiklah mari kita bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara yang kasih, ketahuilah bahwa ada kalanya, saudaraku, memang ada persoalan itu, bukan Tuhan yang memberikan. Jadi jangan percaya kalau ada yang berkata ini cobaan dari Tuhan. Oh, sakit penyakit ini, oh ini cobaan dari Tuhan, ini cobaan dari Tuhan. Tidak ada pernah Tuhan memberikan sakit penyakit. Haleluya. Saudara yang kekasih, tidak ada Tuhan pernah memberikan yang jelek dalam hidup kita, tidak pernah. Ingatlah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu sesuatu yang buruk, boleh jadi karena dosa kita, boleh jadi karena kesalahan kita, boleh jadi karena kebodohan kita. Amin. Saudara yang kekasih, apakah Tuhan tahu? Ya, memang Tuhan tahu. Tuhan tahu kesulitan saudara hari ini. Tuhan tahu penderitaan saudara hari ini. Tuhan tahu saudara punya uang atau tidak. Tuhan tahu, saudaraku, saudara punya utang atau tidak. Tuhan tahu
Saudara, hati saudara hari ini gundah gulana atau sukacita, Tuhan tahu. Seluruh kehidupan kita Tuhan tahu. Jadi mengapa Tuhan tidak menolong? Saudara yang kekasih, bukan Tuhan tidak menolong. Amin. Saudara yang kekasih, apakah Tuhan tahu Yunus berada di perut ikan? Tuhan tahu. Karena kesalahannya lah Tuhan suruh pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis. Salah siapa? Salah Yunus. Datang persoalan dimakan ikan. Apakah saudara yang kekasih, Tuhan itu jahat sehingga Yunus ini supaya dia mati, saudara yang kekasih, dimakan ikan? Saudara yang kekasih, Tuhan tahu apa yang saudara alami pada hari ini. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, Yunus 2 ayat 7 tadi, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus, supaya datang pemulihan kepada kita. Apa dikatakan? Jiwaku letih lesu, sudah capek kita dalam dunia ini, capek kita menghadapi persoalan ini, tapi inilah jalan keluarnya. Ingatlah kepada Tuhan dan sampaikanlah di dalam doa. Ingatlah Tuhan, ingatlah Tuhan, ingatlah Tuhan. Haleluya. Kalau ada masalah kita, apa yang kita ingat? Tuhan. Persoalan juga. Kalau ada kesulitan, apa yang kita ingat? Tuhan. Siapa yang kita ingat? Tuhan. Ingatlah Tuhan Yesus. Haleluya. Yunus, saudaraku, di dalam perut ikan, dia ingat Tuhan. Saudara yang kasih, Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara yang kekasih, ucapkan syukur apapun keadaan kita pada hari ini. Amin. Saudara yang kasih, tanggal tua, tanggal muda, mau ada pekerjaan maupun belum ada pekerjaan, ada jodoh maupun belum ada jodoh, ucapkan syukur senantiasa. Ingat Tuhan, ucapkan syukur selalu. Saudara, jangan bersyukur-syukur. Amin. Nah, dikatakan lagi, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Satu orang bilang amin. Memang kalau masalah nazar-nazar, bayar-bayar korban ini sikit amin. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Saudara, kalau sudah bernazar, bertobatlah. Kalau sudah berjanji sama Tuhan, saudara, tepatilah. Amin. Saudara yang kasih, itu akan memulihkan hidup kita. Itu akan memberikan kekuatan. Itu akan memberikan jalan keluar. Sama seperti Yunus. Saudara yang kekasih, pada hari ini biarlah hati kita ini benar-benar menetapkan hati. Coba katakan, saya menetapkan hati untuk bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Sebesar apapun persoalan kita, Tuhan Yesus jawabkan. Sebagaimana Tuhan sanggup mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan, seperti tertulis dalam Yunus 2 ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan. Sedangkan ikan pun menerima firman. Apalagilah saudara dan saya, masakan kita gak menerima firman? Haleluya. Masakan kita gak menerima wahyu dari Tuhan? Masakan kita gak menerima pertolongan dari Tuhan? Sedangkan ikan yang memakan Yunus saja pun menerima firman. Haleluya. Katakan, saya terima firman-Mu Tuhan. Saya tunggu wahyu daripada-Mu Tuhan.
saudaraku. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Mungkin Tuhan berkata, mungkin Tuhan berfirman, hai ikan, keluarkan Yunus dari perutmu. Maka muntahlah ikan itu. Saudara yang kasih, amin. Saudara yang kasih, Tuhan bisa saja kalau sudah ada niat di dalam hati, najar di dalam hati, ketetapan, kerinduan, Tuhan berfirman kepada saudara dan saya. Haleluya. Hai berkat dari segala penjuru, dari kanan kiri, muka belakang, bila perlu dari atas, dari bawah, datanglah mendekati jemaat giat rasmi. Amin. Sedikit amin. Gak suka berkat? Suka. Haleluya. Saudaraku, kalau kita sudah seperti Yunus, teringat kepada Tuhan, bertobat, saudara yang kekasih, seperti Yunus, belajar seperti Yunus, maka Tuhan yang berfirman. Tuhan berfirman kepada berkat, hai berkat, datangi Pak Lase, Amin. datangi Pak Sitorus, datangi Pak Nenggolan. Oh, apalagi Pak Ando, datangi Pak Ando, itu dia perlu berkat. Siapa lagi? Datangi Pak Arepa berkat, datangi Pak Sendiri. Amin. Datangi Pak Putar-Putar. Haleluya. Semualah satu persatu, tidak ada yang dilewatkan. Haleluya. Satu lagi, mana Pak Putar-Putar ini? Oh, itu dia baru muncul, baru begini dia. Haleluya. Saudara yang dikasih, kita percaya kalau kita memiliki sikap hati seperti Yunus ini, maka Tuhan yang berfirman mendatangkan kelegaan, mendatangkan berkat kepada kita. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kekasih, dia sanggup menolong kita. Bilang sama temannya, Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Saudara yang kasih, kalaupun belum ada jawaban, belum ada pertolongan, apa yang mau kita buat? Sabar, berdoa. Betul, amin. Ya, saudara yang kasih, lakukanlah itu. Karena kalau kita lakukan itu, iman kita tidak gugur. Amin. Ada banyak enggak orang meninggalkan jalan Tuhan karena persoalan? Banyak ya. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, gugur imannya karena persoalan. Saudaraku, kalau kita seperti yang saudara bilang, sabar, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, haleluya, maka iman kita tidak gugur. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara yang kekasih, ketika kita gagal, kita cenderung menyalahkan diri sendiri. Ketika kita sebagai orang tua, saudaraku, sepertinya gagal atau merasa tidak sanggup untuk mengarahkan anak-anak kita, saat tidak kunjung naik jabatan ataupun saat pekerjaan tidak baik, penghasilan tidak baik, kita merasa menjadi seorang Kristen yang merasa, saudara yang kasih, terpuruk. Kita merasa menjadi orang Kristen yang kurang setia, sehingga tidak layak untuk mendapatkan berkat, untuk bergerak maju. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus bisa menghentikan segala persoalan kita. Detik ini pun bisa. Tetapi apakah seperti itu jalannya? Apakah setiap kali kita, saudaraku, meminta kepadanya, kita mau Tuhan kabulkan?
Saudara yang kasih, Tuhan tahu seberapa kuat kita, seberapa mampu kita. Saudara yang kasih, Tuhan juga mau melatih kita. Amin. Haleluya. Tuhan biarkan proses itu. Laluilah. Kalau ada saudara kesulitan sekarang, kalau ada pergumulan sekarang, kalau ada persoalan sekarang, lalui saja. Jalani saja. Amin. Jangan mengeluh, jalani saja. Karena kalau kita mengeluh, iman bisa menjadi gugur. Haleluya saudaraku. Jalani saja dengan semangat. Jalani dengan penuh sukacita. Karena itu proses yang membawa kita kepada satu perkara yang luar biasa. Mau berkat yang besar, prosesnya juga besar. Mau berkat yang besar, modalnya juga besar. Betul? Jangan berharap modal kecil, berkatnya besar. Sudah jelas, modalnya besar, berkatnya juga besar. Amin. Tuhan mau kita menemukan kekuatan dalam setiap badai hidup kita, sehingga iman kita dapat dimurnikan. Saudara yang kasih, besi itu harus dibakar untuk menempa menjadi parang. Dibakar sampai merah, supaya dipukul, ditempa bisa menjadi lembek. Kalau baja tidak saudara bakar, oh saudara yang kasih, tidak akan bisa membuat parang. Amin. Haleluya. Dia harus dibakar, saudara, sampai meleleh pun. Saudara yang kasih, enakkah dalam pembakaran peleburan itu? Tidak enak. Enakkah dalam persoalan pergumulan itu? Gak enak. Tapi itu saudara yang kekasih, membawa bentukan kepada kita untuk berkat yang besar. Haleluya. Saudara yang kasih, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu perkara yang jelas, kalau ada persoalan, ada jalan keluar. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau ada pergumulan, ada jalan keluar. Kalau ada kesulitan, ada jalan keluar. Kalau ada kesusahan, ada jalan keluar. Haleluya. Itu satu perkara yang pasti Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, jangan gugur iman kita. Amin. Nah, jadi saudaraku, dalam kehidupan kita ini jangan pernah menyerah. Haleluya. Masalahnya tetap ada, atau persoalan hidup yang kita sedang hadapi tetap sama, tetapi bedanya kita sanggup menanggungnya. Dari ayat ini saudaraku, kita bisa melihat bahwasanya masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Haleluya. Seberat apakah masalah saudara hari ini? Gak punya rumah? Berapa banyak gak punya rumah? Coba katakan. Ya. Berapa banyak yang kontrak? Berapa banyak yang kos? Duh, mana pun tidak ya. Gak punya rumah, gak kos, tidak kontrak. Jadi yang mana ini? Bersyukur sajalah, amin. Masih ngontrak, bersyukur. Banyak orang ngontrak pun tidak bisa. Haleluya. Saudara yang kasih, masih ngontrak, masih indekos, bersyukur. Haleluya. Masih banyak orang lain yang tidak punya rumah. Masih banyak orang lain yang tidak makan. Semuanya saudara makan hari ini kan? Betul? Atau ada yang kelaparan? Biar kasih makan dulu, nanti pingsan pula. Haleluya.
Semuanya sehat ini? Saudaraku yang kasih, ada banyak orang yang terkena COVID sekarang ini. Saudaraku yang kasih, dalam hidup kita, apapun yang kita alami, saudaraku, masalahnya tidak melebihi kekuatan kita. Bersyukurlah, amin. Saudara yang kekasih, yang jelas Tuhan berikan kekuatan, maksimalkan kekuatan. Saudara yang kekasih, jangan kira-kira sudah beratnya 60 kilo kita langsung jatuh, padahal Tuhan berikan kekuatan 80 kilo. Amin, saudaraku. Hidup kita ini, saudara yang kasih, ya bisa seperti karet dipres. Saudara yang kekasih, bisa semakin panjang dia, kekuatan kita pun begitu. Haleluya. Saudara yang kasih, yang jelas Tuhan katakan kekuatan kita, saudara yang kasih, kesanggupan kita daripada Tuhan. Dikatakan Tuhan, persoalan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, mengapa demikian? Karena Tuhan setia pada janjinya. Amin. Tuhan setia pada janjinya. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 menegaskan hal ini, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus sudah setia sampai akhir, dia juga setia kepada kita sampai dengan sekarang ini. Dia setia menggenapi firman-Nya. Saudaraku, mati di kayu salib sebagaimana yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Saudara yang kasih, maka Tuhan juga menggenapkan janjinya kepada kita sampai dengan sekarang ini. Percayailah janji Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, perlu kita pahami terlebih dahulu, apapun jalan keluarnya yang harus kita pahami, yaitu pada Tuhan, saudaraku yang kekasih, adalah Tuhan yang baik. Amin. Ingatlah, perlu dipahami, Tuhan itu baik. Bilang sama temannya, Tuhan itu baik. Sekali lagi katakan, Tuhan itu baik. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, kemudian Tuhan akan menyediakan jalan keluar melampaui apa yang kita minta atau pikirkan. Tuhan sanggup melampaui apa yang kita pikirkan. Haleluya. Saudara yang kasih, dikatakan lagi, Tuhan menyediakan jalan keluar sama seperti yang kita minta, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian Tuhan menyediakan jalan keluar, dikatakan tidak seperti yang kita minta langsung dapat. Amin. Jangan bingung ini ya. Tuhan gak langsung apa yang kita minta dia kasih, apa yang minta dia kasih. Wah, kita perintah Tuhan hari ini datang berkat, langsung datang. Sanggupkah Tuhan? Dikatakan tadi sanggup. Bukan Tuhan tidak mampu. Seperti apa yang kita minta, Tuhan tidak memberikan sesuai dengan apa yang kita minta, melainkan Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Itu yang membuat kita selalu berpikiran berbeda dengan Tuhan. Kita minta A, sementara Tuhan mau B. Betul? Kita minta Z, sementara yang Tuhan mau A. Kenapa Tuhan tak dengar doaku? Kenapa Tuhan tidak kabulkan doaku? Saudaraku, bukan Tuhan tidak beri, bukan Tuhan tidak kasih. Sanggupkah Tuhan? Sanggup. Amin. Tapi Tuhan memberikan bukan apa yang kita minta, melainkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Bilang sama temannya, Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Haleluya. Kalau memang saudara minta mobil,
Sementara saudara nyupir pun belum bisa. Tuhan gak akan kasih, betul? Betul? Tuhan minta kepada Tuhan sepeda motor, naik sepeda pun gak bisa. Saudara yang kasih, Tuhan gak mengabulkan apa yang kita minta, tapi Tuhan mengabulkan apa yang perlu bagi kita. Tuhan berkata, aku kasihlah engkau beras dulu 1 karung. Nanti ada datang orang memberi beras 5 kilo. Itu yang kau butuhkan saat ini, kata Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kekasih, Tuhan sanggup, bukan Tuhan tidak sanggup. Nah, saudara yang kasih, Tuhan mengizinkan kita berada dalam masalah untuk melatih otot iman kita. Bila kita menyadari Yesus ada di dalam kita, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Ada Yesus dalam hati? Ada Yesus dalam hati? Ada Yesus dalam hidup saudara? Maka jalanilah hidup bersama Tuhan dengan tenang. Tidak perlu saudara yang kekasih, tidak perlu seperti orang lain gusar. Orang lain beli kulkas, saudara gusar, pengen beli kulkas. Orang lain punya handphone yang mahal, saudara gusar, pengen punya handphone yang mahal. Kalau ada Tuhan di dalam ini, jangan gusar. Jalani hidup dengan tenang. Itu akan menguatkan otot kita, amin. Menguatkan iman kita. Nah, saudara yang kasih, yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Setialah dan tekunlah membaca firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, yang mungkin saudara berpikir, sudah kulakukan, sudah berdoa, sudah baca firman. Boleh saja kita memiliki masalah yang besar, namun jangan sampai masalah tersebut kita malah menjauh dari Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin jauh pula dari perlindungannya. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, yang kedua, berdoalah. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara yang kekasih, terdengar sederhana memang, tetapi berdoa merupakan cara menghadapi masalah menurut Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang paling penting, jadilah orang benar. Jadilah orang yang sudah dibenarkan. Orang benar itu apa? Jadilah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Memang tidak ada seorang pun yang benar, tapi kita adalah orang yang dibenarkan sehingga menjadi orang benar. Haleluya. Tidak selamanya orang yang dibenarkan Tuhan. Kita orang-orang benar ini dibiarkan oleh Tuhan. Dibiarkan saja dalam kesulitan, dibiarkan saja dalam kesusahan, dibiarkan saja dalam penderitaan. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Yeremia 17 ayat 5. Supaya kita saudara mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Dikatakan di sini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diingatkan kembali, jangan jauh daripada Tuhan. Saudara yang kasih, sudahkah kita berdoa? Mungkin kita akan menjawab sudah. Doa yang bagaimana? Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Doa orang benar, jangan doa orang berdosa. Jadilah orang yang sudah dibenarkan, jadilah orang yang sudah bertobat, jadilah orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu maksudnya orang benar.
Haleluya. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan. Saudara yang kekasih, bertobat berarti menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru setiap hari. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa pertobatan, kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Mau ada jalan keluar bagi hidup kita, persoalan kita? Hiduplah dalam pertobatan. Seminggu sekali. Hiduplah dalam pertobatan setahun sekali. Hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Amin. Saudara yang kasih. Yang keempat, jadilah sahabat Tuhan. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan, maka kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sulit kalau kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, katakan sama temannya, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Siapa yang menjadi sahabat kita? Betul. Buktinya apa? Buktinya suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Itu buktinya. Saudaraku, pengen bersama, itu sahabat. Kalau kita nggak pengen jumpa sama Tuhan, berarti kita bukan sahabat. Haleluya. Sahabat itu pengen jumpa, betul? Seperti saya dengan saudara. Saya pengen sekali jumpa, kalau bisa setiap hari pun. Haleluya. Begitulah kita menjadi sahabat Tuhan. Pengen kita jumpa sama Tuhan setiap hari. Saya tanya dulu sekali lagi, pengen gak ini saudara jumpa sama Tuhan? Yang benar lah. Buktinya apa? Rajinlah berdoa, rajinlah menyembah Tuhan. Jangan rajin minta-minta. Ya berdoa juga, tapi berdoa minta tolong, minta berkat, minta perlindungan, minta apa lagi? Minta dikasihani. Hari ini cerdas Pak Tenggolan. Haleluya. Puji Tuhan, istrinya adalah sahabatnya yang sejati. Sahabat berantem. Enggak lah, sahabat bertukar pikiran, sahabat musyawarah. Oh, luar biasa. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sepakat. Kalau kita sepakat sama Tuhan, di dunia ini pun dikatakan suami istri kamu sepakat, oh luar biasa, utang bisa beres. Gak ada amennya ini. Haleluya. Di dunia ini pun kalau suami istri sepakat, maka kelas bawah jadi kelas menengah. Penghasilan sedikit bisa menjadi meningkat. Kalau sepakat. Itu sama manusia. Apalagi kita sepakat dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, jadilah sahabat Tuhan, jadilah sahabat Yesus. Maka saudara yang kasih, ada jalan keluar untuk setiap pergumulan persoalan kita. Haleluya. Tuhan buka jalan, Tuhan buka kesempatan berkat. Yang kelima, iman, percaya kita. Matius 9 ayat 29b. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi orang beriman. Saudara yang kasih, kita harus mempunyai iman bahwa kita dapat melewati setiap masalah
permasalahan kita, dan semua akan baik-baik saja. Karena iman seperti Musa mampu bertahan menyelesaikan tugasnya membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Punyailah iman, jangan gak beriman. Haleluya. Tandanya orang gak beriman apa? Mengeluh dia. Tandanya orang gak beriman apa? Perkataannya selalu berkata gak bisa. Gak bisa lah aku jadi orang kaya. Itu perkataan orang tidak beriman. Gak mungkin lah aku sembuh, aku udah operasi nih. Gak mungkin lah, udah dibelah perut ini udah 3 kali, mau ke 4 kali lah ini. Gak mungkin sembuh. Itu gak beriman. Gak mungkin lah anakku itu bertobat. Gak mungkin. Saudara yang kasih, jahatnya luar biasa, keterikatannya luar biasa. Gak mungkin anakku itu bertobat, gak mungkin. Ke gereja pun gak pernah. Saudara yang kasih, jangan katakan tidak mungkin. Jadilah orang beriman. Haleluya. Haleluya. Gak mungkin lah aku dapat jodoh lagi, gak mungkin. Udah 45 tahun umurku. Haleluya. Jangan katakan gak mungkin. Saudara yang kasih, jadilah orang percaya, jadilah orang beriman. Haleluya. Gak mungkin aku punya anak lagi. Gak mungkin lagi istriku atau suamiku itu datang kepada Tuhan bertobat. Gak mungkin lagi kami satu. Kami sudah berpisah dan lain sebagainya. Masih banyak perkara dalam hidup kita yang kita alami, persoalan. Tuhan gak mungkin lagi terbayar utang-utangku ini. Masa COVID lagi, pekerjaan, pemasukan, gak lancar, kontrak rumah sudah mendekat, uang sekolah anak terus harus dibayar. Banyak pergumulan, tapi jadilah orang beriman. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, orang beriman juga bertindak, bukan berdiam diri. Amin. Saudara yang kasih, bertindak, bekerja, rajin, percayai dari mana datangnya iman ini. Dengarlah firman, bacalah firman. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran marah-marah? Pendengaran cakap kotor? Pendengaran cakap negatif? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Haleluya. Nah, saudaraku, ya, iman dapat bertumbuh kalau kita berusaha memahami firman, berusaha merenungkan, bukan hanya baca lurus. Selesai. Nanti ditanya Pak Gembala, sudah baca schedule? Sudah Pak Gembala. Bukan seperti itu. Berusaha memahami, berusaha merenungkan. Amin. Saudara yang kasih, apalagi schedule kita banyak. Ada Amsal, ada Mazmur, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, ada Mazmur 91 lagi yang harus diperkatakan tiap hari. Gimana ini? Jalan nggak itu? Jalan. Pak Nenggolan jalan? Oh, puji Tuhan. Kalau Pak Nenggolan jalan membacanya, berarti semuanya jalan lah itu. Bukan berarti Bapak jadi juru kunci. Haleluya. Suka firman, renungkan, pahami dengan baik. Haleluya. Saudara yang terkasih, maka iman akan timbul. Kalau iman sudah timbul dalam diri kita, maka akan terjadi mujizat. Haleluya. Ada jalan keluar diberikan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, yang keenam, sukacita. Roma 12 ayat 12.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sukacitalah. Kalau lagi sakit, sukacitalah. Nyanyi-nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Kalau kurang berkat, nyanyilah, sukacitalah. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Haleluya. Saking sukacitanya. Segala puji syukur, nyanyi. Segala puji syukur. Wah, nyanyinya pun semangat. Itu kalau sukacita. Jangan nyanyi sukacita, tubuhnya lemas. Itu nggak sukacita itu. Haleluya. Lagi dari becak, semangat. Semangat tunggu becak, jangan tidur. Amin. Ya. Semangat nunggu sewa, jangan main catur. Saudara yang kasih, bersekutu sama Tuhan, nyanyi. Walaupun mungkin takut dengar orang, ya dalam hati atau nyanyi kecil seperti bisik-bisik. Saudara yang kasih, yang jelas Tuhan lihat hati kita yang mau bersukacita. Mungkin tidak ada daging di rumah untuk dimasak, tidak ada sayur enak, tidak ada makanan enak. Tapi kalau kita masak daun ubi dengan sukacita, taruh lagi santan, ikan asin lagi, tambah 2 kali. Haleluya. Sukacita masaknya, mulosnya pun sukacita. Jangan karena daun ubi pakai parang dicincang-cincang daun ubinya, marah dia. Jangan, uloslah dengan kasih. Ikau rata. Haleluya. Masukkan kuali. Ya. Saudara, putar dalam nama Yesus, enak. Haleluya. Saudara, daripada kita renung nasib. Inilah nasib orang miskin. Masak sayurnya pun daun ubi. Senin daun ubi, Selasa daun ubi, Rabu daun ubi, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu daun ubi. Nasib. Minta kampung opung mungkin gak dikasih. 1 ikat 1000 ya. Rajin dia. Ya. Berapa hari lagi panen dia. Haleluya. Ya, itu jangka pendek. Ya, sebulan udah panen. Kalau ada 30 baris, berarti 30 hari, setiap hari dia panen. Itu masih 1 baris. Haleluya. Sukacita. Ikan asin pun dibakar, sukacita lah. Jangan nunggu-nunggu daging ayam. Ayam udah dicuri orang, habis ditelan orang. Saudara yang kasih, tapi kalau kita jalani hidup kita sukacita, maka saudara, sukacita kita itu menarik berkat itu datang. Haleluya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita dikatakan apa? Apa yang diinginkan hatimu diberikan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih, jangan takut, jangan mandele, jangan mengeluh. Itu dia. Jadi jangan jumpa sama kawan di gereja, di rumah, dimanapun mengeluh. Jangan. Sukacita.
Yang ketujuh, sabar menantikan janji Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang terakhir, bersyukur akan kehidupan yang kita jalani. Bersyukurlah. Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, tetaplah hadapi. Berhentilah menggerutu, amin. Tetaplah tenang dan ucapkanlah syukur senantiasa. Bersyukur. Syukur Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bisa makan walaupun ikan asin, walaupun daun ubi. Banyak orang gak bisa makan hari ini Tuhan. Syukur Tuhan aku punya pekerjaan. Sekarang ini banyak orang tidak punya pekerjaan. Syukur Tuhan aku punya rumah walaupun ngontrak. Banyak orang sekarang ini ngontrak pun dia gak sanggup. Dikejar-kejar orang karena gak sanggup lagi bayar kontrak. Syukur Tuhan aku sekolah, aku kuliah. Banyak orang sekarang ini kuliah atau sekolah pun gak sanggup lagi. Haleluya. Dan masih banyak hal lain lagi yang perlu kita syukuri. Amin saudaraku. Nah saudara yang kasih, Alkitab mencatat alasan mengapa kita harus bertahan. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan membawa pada keselamatan. Matius 28 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dengan kata lain, berjuang. Amin saudaraku. Bertahan, berperang, maju terus, jangan mundur. Haleluya. Nah jadi saudaraku, renungannya hari ini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pokok doa bagi kita agar kita mendapat jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi, dan tidak ada kita yang gugur imannya. Hikmatnya hari ini, dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Kalau kita sudah mendapat kekuatan, kalau kita sudah mendapat penghidupan, jawaban doa, kuatkan saudara-saudara yang lain. Saudara sudah bisa bersaksi kepada yang lain sebagaimana pertolongan Tuhan pada saudara. Tuhan, saudara kuatkan juga saudara-saudara yang lain. Amin. Mari kita bangkit.